Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta Career Prep Series 2026. Terima kasih telah bergabung di Zoom Meeting pada siang hari ini. Kami informasikan bahwa kegiatan akan segera dimulai dalam beberapa saat ke depan. Sambil menunggu, kami mohon perhatian dari seluruh peserta. Untuk kelancaran kegiatan, kami mohon kepada seluruh peserta untuk memastikan mikrofon dalam kondisi mute selama acara berlangsung. Bagi peserta yang berkenan, dipersilakan untuk menyalakan kamera, namun hal tersebut tidak bersifat wajib. Nantinya, pada sesi tanya jawab, peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat atau dengan menggunakan fitur raise hand di Zoom. Tim kami nanti akan memandu jalannya sesi diskusi agar berjalan dengan tertib dan juga interaktif. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kegiatan Career Prep Series 2026 akan segera dimulai. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa selalu dalam keadaan sehat. Yang kami hormati, narasumber pada kegiatan Career Prep Series 2026 sesi 5, yaitu Kak Dinda Angkotasan sebagai Customer Success Associate Kinobi, serta seluruh peserta Career Prep Series 2026 yang telah bergabung melalui Zoom Meeting pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Francisca Aurelia Carla, Duta Kampus ITB tahun 2025, dan pada kesempatan kali ini, saya akan memandu jalannya kegiatan Career Prep Series 2026 sesi 5 dengan tema Transforming Personal Branding into a Professional Presence through LinkedIn. Career Prep Series 2006 ini sendiri merupakan kegiatan rutin seminar atau webinar karir yang akan membahas mengenai soft skill yang dibutuhkan teman karir dalam persiapan memasuki dunia kerja, seperti pembuatan CV, tips and trick interview, maupun proses persiapan karir lainnya. Kegiatan ini akan dilaksanakan 2 kali dalam 1 bulan. Jadi jangan lupa untuk selalu mengikuti kegiatan ini agar teman karir siap memasuki dunia kerja nantinya. Dan untuk kegiatan Career Prep Series 2026 seri 5 ini merupakan hasil kolaborasi antara ITB Career Center dan Kinobi yang dirancang untuk membantu mahasiswa memahami realita dunia kerja, tantangan ketenagakerjaan, serta strategi-strategi untuk mempersiapkan diri biar nantinya bisa lebih siap memasuki dunia profesional di tahun 2026. Dan sebelum kita masuk ke rangkaian acara selanjutnya, kami informasikan kepada seluruh peserta bahwa presensi, kehadiran sekaligus pengisian feedback menjadi syarat untuk mendapatkan e-sertifikat dan akan kami berikan mendekati selesainya acara nanti. Tautan presensi juga akan kami bagikan melalui kolom chat, jadi mohon memastikan nama yang diisi sesuai dengan data yang sudah didaftarkan. Dan sebagai pembuka rangkaian kegiatan pada siang hari ini, kami akan mengawali dengan pemutaran video profil ITB Career Center. Video ini akan memberikan gambaran singkat mengenai peran ITB Career Center dalam mendukung pengembangan karir mahasiswa dan juga alumni dari ITB. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bersama-sama saksikan video ITB Career Center. Setiap mahasiswa dan alumni memiliki potensi yang kami bantu arahkan menuju dunia karir yang cemerlang. Halo, nama saya Intan Taufik. Saat ini saya adalah Kepala ITB Career Center atau juga dikenal sebagai Subdirektorat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Mahasiswa. Unit ini berada di bawah Direktorat Kemahasiswaan ITB. Unit kami berfokus pada pengembangan karir, peningkatan kompetensi, maupun kewirausahaan untuk mahasiswa maupun alumni muda ITB. Melalui kampus rekrutmen, mahasiswa, alumni, dan perusahaan bertemu untuk kesempatan karir terbaik yang berdampak.
Kami menghadirkan informasi terbaru tentang peluang kerja, magang secara cepat dan relevan. Kami juga membantu kesiapan karir melalui pelatihan, seminar, dan pengembangan kompetensi lainnya. Layanan konseling karir dapat membantu mahasiswa menentukan arah dan percaya diri dalam langkah. Bagi mereka yang ingin mengembangkan usaha sendiri, ITB Career Center juga mendukung melalui program mahasiswa wirausaha. Website karir dapat diakses mahasiswa untuk ratusan lowongan kerja secara cepat, praktis, dan terhubung dengan banyak perusahaan. Titian Karir Terpadu ITB, satu event yang membuka pintu lebar ke perusahaan dan peluang karir terbaik untuk masa depan. Kami berharap semua mahasiswa maupun alumni muda dapat bergabung dengan unit ini, sehingga kita bersama-sama dapat mengembangkan diri dan juga semakin berdampak. Oke, terima kasih dan semoga video tadi dapat memberikan gambaran ya mengenai layanan dan juga dukungan yang disediakan oleh ITB Career Center bagi mahasiswa juga alumni. Bagi teman karir yang ingin memanfaatkan layanan atau juga program ITB Career Center seperti pada tayangan video tersebut, silakan mendaftar member pada www.karir.itb.ac.id/registration. Selanjutnya, kita akan memasuki agenda utama, yaitu sesi webinar dengan materi Transforming Personal Branding into a Professional Presence through LinkedIn. Pada sesi ini, membahas bagaimana individu dapat mengoptimalkan citra diri mereka secara profesional melalui platform LinkedIn. Dan sesi ini akan mengupas strategi membangun personal branding yang kuat, mulai dari penyusunan profil, pemilihan konten yang relevan, sampai cara berinteraksi secara efektif untuk memperluas jaringan dan meningkatkan peluang karir di masa depan. Peserta diharapkan mampu untuk mengubah identitas personal mereka menjadi representasi profesional yang kredibel dan juga menarik di dunia kerja yang serba digital. Dan materi sesi webinar ini akan dibawakan langsung oleh Kak Dinda Angkotasan sebagai Customer Success Associate dari Kinobi. Kepada Kak Dinda, kami silakan untuk menyampaikan materi. Waktu dan layar kami silakan. Oke, terima kasih banyak Carla. Halo teman-teman semua. Oke, yes, sebelumnya thank you so much teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke materi, aku mau tes ombak dulu kali ya gitu. Buat teman-teman yang hadir, mungkin boleh nih di chat box itu drop emoji yang menggambarkan suasana hati teman-teman, moodnya, atau apapun itu. Jadi boleh di drop misalnya nih kayak aku ya, aku akan drop 3 emoji yang menggambarkan kondisi atau situasi saat ini. Aku mau tahu dulu kondisi teman-teman seperti apa. Oke, wah ada satu dari Kak Naufal. Kalau aku karena sekarang di Bekasi lagi panas banget, jadi benar-benar lagi kepanasan. Teman-teman gimana yang lain? Oke, Kak Naufal kayaknya yang ready banget ya. Itu udah ada notes-nya. Kak Lia, kenapa nih? Lagi sakit kah? Semoga cepat sembuh. Kak Rega juga lagi kepanasan, gak tinggal di mana, jangan-jangan tinggal di Bekasi juga kayak aku. Oke, thank you so much teman-teman semua. Oke, mungkin kita akan langsung masuk ke uh, presentationnya aja. Aku izin share screen juga. Oke, wait. Oke. Sudah terlihat ya teman-teman ya? Oke, sebelumnya sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di siang hari ini untuk bergabung di dalam Career Prep Series bersama Kinobi lagi gitu. Mungkin sebelumnya ada yang pernah join, terus
pernah ketemu sama aku juga. Senang bertemu sama teman-teman semua pada siang hari ini. Nah, seperti yang tadi Carla juga sudah sempat sebutkan gitu ya. Pada hari ini kita akan banyak ngebahas terkait dengan personal branding di LinkedIn gitu. Yang aku tahu teman-teman pasti di sini yang hadir ya sudah aware kenapa sih personal branding itu penting. Otherwise teman-teman nggak akan bergabung pada hari ini. Oke, tapi sebelum masuk ke materinya, aku izin perkenalkan diri terlebih dahulu teman-teman. Oke, nama aku Dinda saat ini sebagai Customer Success Associate di Kinobi, yang alhamdulillah sebelumnya itu hampir 3 tahun di HR, kebanyakan sih di Recruitment and Selection gitu. Di Recruitment and Selection, dan alhamdulillahnya pernah di beberapa industri juga. Jadi harapannya sih hari ini aku bisa share insight ke teman-teman semua, kira-kira personal branding seperti apa sih yang bisa kita bangun di LinkedIn supaya dilirik oleh recruiter. Dan supaya bahkan ya teman-teman itu bisa mendapatkan opportunity yang bahkan opportunity tersebut tuh nggak ada di lowongan pekerjaannya. Jadi mereka reach out ke teman-teman semua. Oke? Dan apa aja yang akan kita bahas? Yang pertama kita akan kenalan dulu dengan personal branding, kemudian kita akan kenalan dengan LinkedIn, serta kenapa sih kita harus menggunakan LinkedIn gitu ya sekarang. Kemudian tentunya kita akan ngebahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana kita membangun personal branding di LinkedIn, jenis-jenis postingan yang bisa teman-teman unggah, dan bagaimana teman-teman bisa menemukan atau mendapatkan pekerjaan di LinkedIn. Oke, sebelum aku yang menjelaskan, aku mau tahu dari teman-teman semua, apa sih yang teman-teman ketahui tentang personal branding? Boleh di chat box atau ada yang mau on mic langsung, boleh banget. Personal branding tuh apa sih yang teman-teman ketahui? Mungkin gak harus dari LinkedIn ya, bisa jadi yang secara umum yang teman-teman ketahui. Aku yakin di TikTok teman-teman, di FYP-nya, di Instagramnya sering lewat juga. Menurut teman-teman, apa sih personal branding? Oke, dari Azra, bagaimana Anda memperkenalkan diri ke perusahaan? Bisa, oke. Dari yang lain, yuk, aku mau tahu dulu dari perspektif teman-teman, itu tuh apa sih personal branding? Memperkenalkan kompetensi yang dimiliki. Sebenarnya personal branding agak susah dijabarkan karena itu esensi dari kenapa kita ada. Kayak ikigai but worse. Oke. Yang dijabarkan sebagai kisah yang masuk ke dunia profesional. Proses marketing diri kita sendiri dengan storytelling yang menarik, nice. Gimana kita mau dikenal sama orang lain, betul banget. Nilai dan kekuatan dari diri, bagaimana kita ingin dikenal di dunia profesional, nice. Oke, bagus. Terima kasih banyak teman-teman. Semuanya jawabannya benar. Jadi sebenarnya personal branding itu apa? Personal branding pada intinya adalah bagaimana teman-teman itu dapat menunjukkan skill yang teman-teman miliki, kemampuan, nilai yang teman-teman pegang, value yang teman-teman pegang tadi ya, kemudian juga mungkin personality kayak gitu. Supaya apa? Supaya mereka tuh ingat teman-teman itu tuh siapa kayak gitu. Misal kayak aku, misalnya aku di LinkedIn waktu aku masih jadi recruiter itu sering banget ngeposting lowongan pekerjaan di bagian headline-nya aku tulis recruiter, talent acquisition dan lain sebagainya. Ketika aku sering muncul di feed connection aku, mereka jadi inget oh Dinda ini recruiter di perusahaan A kayak gitu. Jadi intinya adalah bagaimana teman-teman menunjukkan diri sehingga teman-teman diingat oleh orang lain. Terutama dalam hal ini adalah recruiter. Dan 4 hal yang perlu teman-teman perhatikan juga terkait dengan personal branding. Personal branding sendiri itu terdiri dari 4 hal, teman-teman. Yang pertama adalah visual identity-nya. Bagaimana teman-teman itu dapat dress up sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan lingkungannya, dan bagaimana teman-teman bisa menunjukkan diri teman-teman dengan percaya diri. Gitu. Sesimpel mungkin teman-teman ngeliat ya kalau kayak di TikTok atau mungkin content creator di platform-platform lain, mereka itu kan menampilkan diri mereka dengan percaya diri, pakaiannya juga disesuaikan dan apapun yang mereka tunjukkan itu sesuai dengan apa yang mau mereka orang-orang itu ingat tentang mereka kayak gitu. Kemudian misalnya juga teman-teman itu ingin dikenal sebagai orang yang kreatif, individu yang critical thinking yang bagus, atau mungkin ada skill lain yang ingin ditonjolkan gitu ya. Nah, itulah teman-teman bisa menunjukkannya. Orang-orang yang kreatif biasanya pakaiannya mix and match dan lain sebagainya.
Nah, kemudian yang kedua adalah verbal identity, di mana teman-teman bisa menggunakan bahasa yang profesional dan juga positif ketika teman-teman sedang memperkenalkan diri, terutama pada saat tahap interview. Ini penting banget sebenarnya. Yang ketiga itu ada content identity, di mana semua yang teman-teman cantumkan di CV, di LinkedIn, kemudian misalnya portfolio, atau mungkin di video introduction, itu tuh menceritakan hal yang sama gitu, hal yang konsisten. Misal, teman-teman ingin apply ke posisi business development di sebuah perusahaan A gitu ya. Teman-teman menyesuaikan CV-nya dengan posisi tersebut. Kemudian di LinkedIn-nya itu juga banyak ngeposting tentang business development. Kemudian waktu teman-teman diminta membuat video introduction, itu juga menceritakan hal yang sama seperti yang ada di dalam CV atau yang ada di LinkedIn gitu. Jadinya ada konsistensi dari cerita yang teman-teman sampaikan ke orang lain. Nah, baru yang terakhir itu adanya value. Apa sih something that you stand for kayak gitu? Apakah itu creativity, apakah itu teamwork dan lain sebagainya? Misal kayak kebanyakan manajer gitu ya sekarang aku lihat di LinkedIn mereka suka share tips terkait dengan leadership dan lain sebagainya gitu. Oke? Ini adalah personal branding dan 4 hal yang perlu kita ketahui dulu secara dasar. Apa sih yang membangun personal branding itu sendiri? Oke, nah kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apa sih LinkedIn dan kenapa sih kita harus punya LinkedIn gitu ya sekarang? So basically teman-teman LinkedIn itu tuh social media seperti Instagram, Twitter, TikTok kayak gitu. Sama aja media sosial seperti yang kebanyakan kita gunakan gitu ya sehari-hari. Tapi yang membedakan LinkedIn dari media sosial yang ada di layar ini itu adalah ya tujuan dari LinkedIn untuk karir dan juga profesional gitu. That's why ketika teman-teman misalnya membuka profil LinkedIn, isinya pasti paling banyak itu ya dari mereka share tentang perjalanan karirnya, tips karir, dan lain sebagainya kayak gitu. Insight-insight terkait dengan karir dan juga profesional. Berbeda dengan Instagram, Twitter, dan juga TikTok yang mungkin lebih ke seharian kita, something fun yang bisa menjadi entertainment buat kita juga, kayak gitu. So, ya, the only distinction itu ya LinkedIn untuk karir dan juga profesional. Nah, kenapa sih kita harus punya LinkedIn? Yang pertama, LinkedIn ini tuh tempat paling mudah, platform paling gampang yang kita akses untuk membangun personal branding. Apalagi di era digital sekarang ya, yang penting banget. Sebenarnya personal branding kita tuh bisa menggunakannya di berbagai platform gitu. Sesimpel kayak misalnya TikTok. Misalnya di sini nih, contoh misalnya Carla gitu ya. Carla suka makeup nggak gitu kan? Kalau misalnya Carla suka make up, kemudian juga bikin konten-konten tentang make up gitu di TikTok, orang lain kan akan mengingat Carla sebagai makeup enthusiast kayak gitu. Atau misalnya yang cowok-cowok gitu bikin kontennya terkait dengan pertandingan bola tertentu, mereka akan melihat sebagai soccer atau football enthusiast dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau di LinkedIn itu adalah terkait dengan profesionalnya. Teman-teman secara profesional itu ingin diingat seperti apa sih kayak gitu. Ini adalah tempatnya. Yang kedua adalah LinkedIn ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman untuk dapat ekspansi, koneksi bersama dengan para karir expert gitu. Teman-teman bisa terkoneksi dengan banyak orang yang mana itu sudah mungkin lebih senior dari teman-teman semua atau mungkin rekan-rekan waktu kuliahnya atau mungkin kolega waktu magang dan lain sebagainya. Intinya koneksi teman-teman itu akan semakin luas di LinkedIn. Teman-teman bisa terkoneksi dengan siapa saja yang bahkan teman-teman belum pernah ketemu sekalipun. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, LinkedIn ini tuh sangat bermanfaat untuk teman-teman bisa menemukan job opportunities. Karena sebagaimana yang teman-teman tahu juga ya, aku yakin, di LinkedIn itu selain adanya job portal teman-teman, biasanya recruiter itu juga ngeposting lowongan pekerjaan melalui feed. Gitu. Jadi akan lebih banyak opportunities yang teman-teman lihat. Kemudian juga selain dari opportunities tersebut yang teman-teman temui, opportunities tersebut juga bisa menemukan teman-teman. Ketika personal branding teman-teman sudah matang, sudah bagus gitu ya di LinkedIn, akan ada banyak opportunity yang bisa masuk ke teman-teman semua. Bahkan walaupun teman-teman nggak tahu kalau misalnya opportunity itu tuh ada, atau teman-teman nggak tahu adanya perusahaan ini, mereka yang bisa reach out ke teman-teman. Gitu. Nah, yang keempat adalah teman-teman akan bisa mendapatkan insight-insight terbaru terkait dengan persiapan karir. Karena industri itu tuh cepat banget berubahnya, dinamis,
dan teman-teman bisa mendapatkan insight-insight terbaru terkait perkembangan terkininya seperti apa. Gitu. Dan yang terakhir adalah adanya insight-insight mengenai karir yang teman-teman ingin geluti lebih lanjut, yang ingin teman-teman explore lebih lanjut kayak gitu. Misalnya, di sini ada yang tertarik untuk human resource, kemudian ketemu nih ada HR yang ngasih tips terkait dengan persiapan karir di HR dan lain sebagainya. Jadi ada banyak banget insight-insight yang bisa teman-teman temukan di LinkedIn juga gitu. So, ini adalah alasan kenapa teman-teman itu penting banget membuat profile LinkedIn sekarang gitu ya. Supaya teman-teman akan mendapatkan balik lagi opportunities dan insight yang bagus juga gitu. Oke. Nah, pertanyaannya adalah selanjutnya ya. Kenapa sih penting untuk kita bisa membangun personal branding di LinkedIn, Kak? Ada 3 alasan utama kenapa membangun personal branding di LinkedIn itu penting, teman-teman. Yang pertama, orang lain itu jadi tahu teman-teman tuh siapa. Gitu. Even kayak misalnya um, aku muncul di feed seorang HR, kemudian dia ngeliat nih konten yang aku buat terkait dengan persiapan karir. Oh, mereka akan bisa melihat, oh Dinda ini dia merupakan customer success di Kinobi yang deliver seminar dan juga tips persiapan karir lainnya ke mahasiswa dan alumni kayak gitu. Orang lain yang gak kenal teman-teman, yang bahkan tinggalnya jauh di luar sana, itu bisa tahu teman-teman siapa. Kemudian yang kedua itu adalah untuk meningkatkan kredibilitas. Di LinkedIn, teman-teman, ada bagian yang namanya recommendations, di mana di bagian recommendations ini, teman-teman itu bisa memberikan testimoni kepada orang-orang yang pernah bekerja dengan teman-teman, dan teman-teman pun akan bisa mendapatkan testimoni dari mereka yang pernah bekerja bersama teman-teman. Gitu. Kredibilitasnya akan meningkat lagi. Serta yang terakhir adalah untuk dapat meningkatkan kesempatan-kesempatan ketika teman-teman sedang apply ke posisi-posisi tertentu pastinya. Dan mungkin kalau misalnya aku boleh share dari pengalaman aku juga, dulu itu waktu aku masih di HR, aku sering banget ngepost tentang lowongan pekerjaan, tips dan lain sebagainya. Sampai waktu itu ada beberapa orang yang sampai sekarang pun kita masih maintain relationship juga kayak gitu. Dimana ketika kita sama-sama ngepost, kita saling engage di dalam postingan satu sama lain, saling nge-like, saling komen, terus kita DM-an juga. Jadi ketika aku open to work pada saat itu, orang ini ada kita sebut aja inisialnya R gitu ya. Si R ini itu dia nge-reach out ke aku, dia bilang Mbak Dinda gimana kabarnya? Perusahaan saya saat ini lagi cari recruiter nih Mbak. Untuk perusahaannya waktu itu dia di Vietnam. Mbak Dinda kira-kira tertarik nggak? Nanti yang bakal dilakuin tuh A, B, C gitu. Jadi teman-teman akan bisa terkoneksi dengan orang lain akan ingat dengan teman-teman ketika teman-teman rajin membangun personal branding dan engage sama mereka juga di sana. Gitu. Oke. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya adalah gimana sih cara kita sekarang membangun personal branding Kak di LinkedIn? Yang pertama teman-teman kita sesimpel dari profilnya dulu. Profil teman-teman pastiin selengkap mungkin. Teman-teman waktu ke bagian profile itu nanti di bawah namanya ada add section, ada 3 jenis, ada recommended, core, sama optional kalau nggak salah namanya. Nah, dari ketiga kategori ini teman-teman bisa pilih mana yang bisa teman-teman masukin. Jadi kayak bagian yang organisasi itu nanti akan berbeda dengan work experience dan lain sebagainya. Pas foto, ini teman-teman itu adalah tempat di mana orang lain kan bisa tahu kita tuh seperti apa dan lain sebagainya. Teman-teman, pastikan untuk foto profil di LinkedIn maupun di CV itu hindari pas foto ya. Jadi foto profilnya jangan menggunakan pas foto, tapi menggunakan foto yang lebih profesional, kayak yang ada di sini contohnya. Yang penting mukanya kelihatan jelas, boleh sedada aja, kemudian yang penting belakangnya itu juga terlihat natural, gitu ya. Atau misalnya teman-teman di sini ada yang suka foto studio atau self foto studio, boleh, silakan. Diatur posenya supaya nggak usah yang terlalu kaku, ngadep ke depan, kayak gitu, kayak pas foto. Kalau teman-teman lihat di LinkedIn aku, teman-teman boleh contoh juga, gitu ya. Nah, kemudian di bagian yang kedua itu adalah bagian headline ini. Headline adalah deskripsi tentang kita, gitu. Yang biasanya akan langsung muncul di
fit ketika kita ngeposting sesuatu atau ketika rekruter itu mencari kata kunci tertentu akan langsung ketemu individu-individu yang punya kata kunci ini. Gitu. Nah, di bagian headline ini, silakan teman-teman bisa menuliskan bidang apa sih yang teman-teman minati, kemudian industri apa yang teman-teman minati, atau skill apa yang teman-teman punya gitu ya. Kita ambil contoh ada dari dua teman kita, ada dari Adit dan juga ada dari Frey, di mana di sini kalau Adit menuliskan Brand NPR Coordinator at Kinobi, kemudian juga ada B2B and B2C Content Marketer. Kalau Frey di sini waktu itu Frey belum lulus, sekarang udah alhamdulillahnya. Frey di sini menuliskan Undergraduate International Relations. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang masih mahasiswa aktif mau menunjukkan ini itu juga boleh banget. Terutama kalau selinear ya dengan bidang yang ingin teman-teman explore nantinya. Gitu. Oke, jadi nanti di bagian ini silakan dimasukkan kata kunci terkait bidang atau industri yang teman-teman minati. Gitu. Kenapa, Kak? Karena nanti itu akan muncul di bagian search. Ketika teman-teman cari individu tertentu di bagian search di atas gitu ya, di search bar. Misalnya teman-teman cari human resource, kemudian teman-teman enter, teman-teman klik people, itu akan muncul orang-orang yang di bagian headline-nya ada human resource dan juga di bagian pengalamannya itu ada kata kunci human resource juga. Gitu. Oke? Nah, kemudian di bagian kedua itu ada bagian about, di mana di sini intinya sama kayak di CV merupakan profile summary, di mana di profile summary atau about ini teman-teman bisa menceritakan tentang diri teman-teman dalam beberapa kalimat gitu. Kalau misalnya di CV, aku kan menyarankan 4 sampai 5 baris aja, tapi kalau di LinkedIn teman-teman bisa lebih panjang lagi. Apa sih Kak yang bisa kita tulis? Sebenarnya intinya apa yang teman-teman tulis ini pertama, mencakup minat gitu. Teman-teman tuh siapa? Teman-teman minatnya di bidang apa? Skillsnya juga ada apa aja sih yang relevan dengan bidang yang teman-teman minati? Kayak gitu. Kita ambil contoh punya Adit ya. Adit di sini ngebagi jadi 3 paragraf. Di setiap paragrafnya fokusnya itu beda-beda. Yang pertama, di atas Adit itu menjelaskan dia merupakan marketing enthusiast gitu, individu yang visionary, kemudian dia itu punya life goals-nya untuk bisa influence people dan juga punya impact ke other people's life gitu ya melalui apa? Melalui konten dan juga hal-hal yang dia buat lah gitu. Jadi dia kasih tahu goal-nya itu tuh apa. Kemudian yang di paragraf kedua, di sini Adi tuh ngeceritain awalnya kayak gimana dia bisa bekerja di B2B content marketer gitu. Oke, awalnya dia itu berkarir sebagai copywriter dan juga sosmed marketing kayak gitu. Dan saat ini Adit itu nge-handle marketing team untuk B2C dan juga B2B gitu ya. Nah, di sini eh, Adit juga emphasize dia punya pengalaman di business development, project leader, dan juga team leadership. Apa yang Adit tuliskan di sini itu yang sesuai dengan apa yang ia ingin explore ke depannya. Gitu, minatnya. Tuh. Dan yang terakhir, di sini Adit juga menjelaskan ya, karena goalsnya Adit tadi juga adalah untuk menjadi marketing lead gitu ya di perusahaan tertentu. Nah, di sini dia lebih banyak nge-highlight terkait dengan leadership experience-nya. Gitu. Jadi dia nyebutin, Aditya also has a lot of experience leading a team since junior high school. Jadi kita tahu nih sebagai orang awam, oh Adit dari dulu udah sering nih ngelihat sebuah tim ya gitu, bahkan sampai sekarang gitu. Oke, jadi silahkan teman-teman bisa ceritakan tentang diri teman-teman yang relevan dengan apa yang ingin teman-teman kejar ke depannya. Gitu, dengan apa yang teman-teman minati. Oke, nah ini adalah bagian paling penting, di mana di bagian ini biasanya HR itu akan melihat experience teman-teman, terutama ketika mereka sedang mencari talent-talent tertentu untuk posisi yang sedang dibuka, gitu ya. Bukan hanya teman-teman apply, tapi mereka yang reach out ke teman-teman juga. Bagian experience ini, teman-teman, pastikan teman-teman tidak gabungkan dengan pengalaman organisasi ya, karena aku masih sering banget nemuin banyak mahasiswa, kemudian fresh graduate, yang mereka itu tuh menggabungkan pengalaman kerjanya bersama pengalaman organisasinya di satu section ini. Padahal organisasi itu ada section yang terpisah. Coba aja cari nanti di bagian
add section gitu ya. Di ketiga kategori tersebut ada kok organizational experience. Karena di bagian experience ini, itu teman-teman akan menampilkan pengalaman-pengalaman part-time, full-time, kontrak, gitu, freelance, itu ada di bagian ini. Volunteer, itu ada bagiannya yang terpisah gitu. Nah, apa sih Kak yang bisa kita masukin di sini gitu? Apakah harus pengalaman yang relevan aja atau enggak? Gak usah yang relevan semuanya gitu. Tapi semua pengalaman teman-teman yang gak relevan pun bisa teman-teman masukin di bagian ini. Beda dengan CV ya teman-teman. Kalau CV kan kita cukup masukin pengalaman-pengalaman dan skill yang relevan aja ke dalam CV gitu. Tapi kalau misalnya LinkedIn, teman-teman bisa masukin semua pengalamannya. Teman-teman kepoin aja LinkedIn aku, pengalaman aku itu semua ada di dalam LinkedIn-nya gitu. Nah, kemudian gimana cara kita bisa menuliskan ini? Sebenarnya sama kayak di dalam CV, teman-teman. Pertama, teman-teman bisa ngejelasin dulu terkait dengan perusahaan tersebut. Ada deskripsi singkat, mungkin sekitar satu kalimat satu baris aja, jadi nggak usah panjangan. Kemudian nanti baru ditulis di bawahnya responsibilities, ada 3 sampai 5 bullet points terkait apa yang pernah teman-teman kerjakan, beserta dengan quantitative impact dan juga time frame-nya itu sendiri. Ini yang akan menjadi kunci untuk teman-teman bisa di reach out oleh recruiter. Kayak gitu. Oke? Jadi ini adalah tipsnya. Jangan lupa nanti di bagian experience ini ketika teman-teman menambahkan pengalaman, ditambah juga skill-nya, supaya nanti akan langsung terbuat section untuk skill di sini. Ini akan otomatis terbuat ketika teman-teman menambahkan pengalaman kerja atau teman-teman mau menambahkannya sendiri, silahkan. Tapi kalau saran dari aku, skill di LinkedIn itu kalau nggak salah maksimal 50. Jadi teman-teman bisa pilih mana yang relevan kayak gitu ya dengan bidang yang teman-teman minati atau industri yang teman-teman minati juga gitu. Nah, kenapa di bagian adit ini ada marketing, motivational speaking atau public speaking? Karena selain adit bekerja di marketing, dia ini juga sering menjadi speaker gitu di berbagai kegiatan kampus dan lain sebagainya. Gitu. Jadi silakan dimasukkan apa yang relevan dengan yang teman-teman minati. Gitu. Oke, kita akan masuk ke tips personal branding, yaitu postingannya atau jenis-jenis konten yang bisa teman-teman buat di LinkedIn. Teman-teman kalau misalnya udah ada pertanyaan yang muncul di kepala, boleh di-drop dulu aja di chat box. Nanti kita akan diskusikan setelah ini ya. Gitu. Takutnya teman-teman lupa juga. Oke, ini ada 4 jenis postingan yang bisa teman-teman upload di LinkedIn. Kita mulai dari yang pertama dulu ada authority post. Di mana authority post ini sebenarnya lebih ke insight yang teman-teman bagikan ke orang lain terkait dengan industri atau persona yang teman-teman sedang bangun gitu. Ada 3 contohnya, seperti misalnya teman-teman habis mengikuti sebuah mini class atau bootcamp, kemudian teman-teman share insight di hari pertama teman-teman itu pelajarin apa sih, insight apa sih yang teman-teman dapatkan kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, teman-teman juga bisa share achievement, misalnya kayak Carla sebagai duta kampus kayak gitu, atau yang lain teman-teman yang pernah menang kompetisi dan lain sebagainya. Bentuk achievement apapun itu sebenarnya teman-teman. Karena setiap orang itu kan punya achievementnya masing-masing yang dirasa itu sebagai achievement, boleh teman-teman share juga gitu. Kemudian yang ketiga biasanya itu orang-orang yang sering nge-share artikel atau informasi-informasi yang relevan ke industri. Misalnya juga kayak beberapa waktu terakhir itu tuh juga sering banyak para orang-orang di LinkedIn mereka itu ngambil video dari TikTok. Ada orang marketing gitu, dia ngambil video dari TikTok, terus dia kayak melakukan analisa kayak gitu. Dia melakukan analisa terkait dengan marketingnya dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi silakan teman-teman bisa share artikel atau informasi-informasi lainnya juga dan bisa teman-teman share di feed teman-teman. Gitu. Nah, yang kedua ini collaboration. Kalau collaboration ini sebenarnya lebih tepatnya adalah teman-teman involve orang lain di dalam postingannya. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman mengikuti sebuah bootcamp atau mini class tertentu, teman-teman bisa mention mentornya, kemudian misalnya siapa yang ngajar, dan lain sebagainya. Gitu. Share aja insight-nya, gimana teman-teman itu mengikuti pembelajaran bersama mereka, dan lain sebagainya. Gitu ya.
Nah, kemudian misalnya kayak tadi ada orang marketing yang ngambil video dari TikTok, kemudian dia bikin postingan di LinkedIn, melakukan analisa tadi ya. Dia tentunya tetap mention kreatornya itu siapa, kayak gitu. Oke, jadi teman-teman bebas. Yang penting kalau collaboration post ini lebih ke teman-teman tuh involve orang lain di dalam postingan ini, atau sekedar teman-teman mention orangnya, kayak gitu. Nah, personal story ini itu sebenarnya ya simple gitu. Teman-teman nge-share apa yang menjadi personal experience teman-teman. Misalnya di sini ada yang share story gimana teman-teman bisa mendapatkan magangnya pertama kali, kasih tipsnya ke orang lain yang mungkin juga lagi struggling dalam mendapatkan internship pertamanya. Kemudian teman-teman mungkin ada yang mau share experience nge-handle sebuah project yang sulit banget yang teman-teman mungkin pada awalnya ragu gitu ya terkait project ini. Jadi teman-teman bisa share juga atau misalnya webinar kayak hari ini itu juga bisa teman-teman share di LinkedIn. Itu. Nah, kalau tips dari aku teman-teman ketika teman-teman membuat postingan di LinkedIn selalu encourage orang lain untuk memberikan opini dan juga share pengalaman mereka di kolom komentarnya juga gitu. Selalu terbuka untuk diskusi di dalam kolom komentar. Reply ketika ada yang uh, membalas gitu ya, atau ada yang mengatakan sesuatu di dalam kolom komentar teman-teman. Dan yang terakhir itu call to action, seperti namanya aja, sebenarnya teman-teman itu mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu setelah melihat postingan teman-teman. Sesimpel misalnya aku waktu itu ngepost tentang lowongan pekerjaan, itu kan masuknya ke call to action. Aku ngajak orang lain untuk apply, kayak gitu. Atau misalnya mau ada nanti career prep series yang ke-6 gitu. Carla misalnya sebagai duta kampus juga misalnya nge-share di LinkedIn-nya, ngajak orang lain untuk register dan lain sebagainya, itu call to action gitu. Atau misalnya mengajak orang lain untuk saling terkoneksi bebas. Nah, terakhir ini teman-teman, kalau misalnya teman-teman lihat di bagian atau di nomor 4 ini, sharing portfolio, portfolio sebenarnya boleh aja teman-teman di-upload di LinkedIn, tapi saran dari aku di bagian terakhir biasanya kan kita akan mencantumkan nomor telepon, alamat email gitu. Kadang ada juga sih orang-orang yang masih mencantumkan alamat lengkap. Kalau saran dari aku, informasi pribadi seperti itu sebaiknya jangan dimasukin dulu ke portfolio yang di-share di LinkedIn. Tapi teman-teman punya portfolio yang ada informasi-informasi pribadi seperti itu gitu. Kenapa Kak? Karena takutnya digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sekarang pun di LinkedIn itu ada juga kok scammer dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi portfolionya untuk informasi pribadi yang penting seperti itu sebaiknya tidak dimasukkan dulu ketika teman-teman upload. Toh kalaupun nanti ada recruiter yang reach out ke teman-teman, kemudian minta email atau minta nomor WA teman-teman, silahkan teman-teman kasih. Gitu ya. Oke, itu sekiranya untuk materi hari ini, teman-teman. Dan teman-teman, aku yakin udah mendapatkan email ya terkait akses ke ITB Career Portal. Teman-teman silahkan scan QR code yang ada di layar. Bisa teman-teman login aja langsung menggunakan email yang pernah didaftarkan dan juga passwordnya yang ada di layar ini. Gitu ya. Oke. Aku kasih waktu dulu untuk teman-teman sampai 15.40, 1 menit ya untuk scan barcode-nya juga. Karena teman-teman, kenapa teman-teman perlu pakai ITB Career Portal ini? Karena ITB Career Portal ini teman-teman itu udah ada resume builder atau CV builder yang tidak terbatas. FYI, kalau Kinobi sendiri kita juga punya platform untuk umum. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai yang untuk umum itu terbatas teman-teman cuma bisa bikin 2 CV, template yang nggak bisa teman-teman akses semua. Jadi perlu subscribe, ada batasan-batasan tertentunya. Sedangkan untuk mahasiswa dan alumni ITB bisa menggunakan CV builder ini sepuasnya gitu ya, sepuasnya. Teman-teman mau bikin CV sebanyak-banyaknya, silahkan. Oke, yes. Nanti mungkin dari tim Kinobi ya, sudah di-share juga linknya buat teman-teman klik aja. Dan terakhir mungkin sambil nanti kita diskusi bersama, teman-teman mohon bantuannya juga untuk diisi feedback form, besar harapannya dari kegiatan kita hari ini bisa dikembangkan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya juga.
dan isinya juga nggak banyak, paling cuma sekitar 1 sampai 3 menit aja. Mohon bantuannya untuk teman-teman bisa diisi dari tim Kinobi, itu juga akan share linknya di chatbox ya. Oke, mungkin kita langsung ke sesi diskusinya ya, Carla ya. Oke, wow, terima kasih banyak Kak Dinda. Jujur tadi selama pematerian kakak aku langsung ngecek LinkedIn aku terus so kayak, aduh, kayaknya ada yang salah gitu. Aku langsung evaluasi diri. Oke, mungkin setelah ini kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Dan bagi peserta yang mau bertanya, silakan mengajukan pertanyaannya lewat fitur raise hand atau nulisin di kolom chat aja. Dan nanti kami akan memilih beberapa pertanyaan untuk langsung dibahas sama Kak Dinda. Nanti peserta yang memiliki pertanyaan terbaik akan mendapatkan merchandise dari ITB Career Center. Mungkin di kolom chat ini udah ada beberapa yang tanya ya Kak, mau langsung di... Oh, ada yang raise hand Kak. Untuk Boleh? Muhammad Naufal Afif, disilakan untuk langsung on mic aja. Semoga terdengar jelas. Ya, terdengar jelas. Oke, sebelumnya mohon maaf agak kurang karena kebetulan masih di rumah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Noval Afif. And saya fresh graduate S1 Teknik Dirgantara 2019 dari ITB. Ini sebenarnya juga ini lebih ke arah ITB Career Center-nya dulu ya. Pertama, eh, website cvkarir.itb.ac.id tidak bisa diakses. Mungkin apakah linknya salah atau bagaimana? Mungkin tolong dikoreksi di kolom chat saja karena kebetulan saya ingin buka tapi it doesn't seem to be openable. Oke, itu satu. Kedua, mungkin kalau misalnya aku bisa drop ke Kadinda, itu kan ada mungkin nanti ya di DM saja. Kerjaan aku cukup banyak dan bisa dibilang asimetris dari apa yang saya pelajari. Saya kan teknik dirgantara tapi juga ada cukup banyak volunteering experiences di UKM game production, ada juga di komunitas menulis bebas lah anggap seperti itu dan lain hal sebagainya. Sebenarnya bagaimana seluruh pengalaman ini bisa diintegrasikan ke personal branding yang tidak hanya us atau mungkin dalam konteks ini me, tapi juga presentable untuk pencari kerja juga, untuk recruiter kayak misal ke HR atau mungkin mungkin orang-orang talent acquisition dan lain hal sebagainya. Terima kasih sebelumnya. Ya mungkin boleh langsung dijawab aja oleh Kak Dinda. Oke, tadi Naufal ya. Thank you so much Naufal untuk pertanyaannya, good questions. Oke, mungkin untuk terkait dengan website cvkarir.itb nanti mohon dibantu juga oleh Kak Kalisa ya untuk dicek juga. Dan Naufal mungkin nanti boleh dicek secara berkala hari ini atau besok. Dan kemudian mungkin untuk pertanyaan kedua, aku mungkin akan konfirmasi. Jadi pengalamannya ada banyak, volunteernya juga ada banyak. Gimana kamu bisa membuat ini tuh presentable ke recruiter gitu ya dalam hal ini. Nah, oke. Nah, kalau misalnya dari aku, membangun personal branding itu adalah ketika kamu boleh dimasukin untuk pengalaman-pengalamannya. Kemudian kamu nanti boleh menjelaskan gitu ya apa yang pernah dikerjakan di dalam masing-masing kegiatan volunteernya tersebut. Kayak gitu itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rajin aja ngepost terkait apa yang pernah uh, yang pernah kamu kerjakan di pengalaman-pengalaman tertentu. Ada juga beberapa pertanyaan, Kak, kalau misalnya pengalamannya ini tuh udah sekitar 1 tahun yang lalu, tapi aku baru mau ngepost sekarang. Gimana? Masih bisa atau enggak? Jawabannya masih bisa sebenarnya teman-teman. Itu masih nggak masalah gitu. Yang penting kamu sering-sering aja ngepost. Jadi kalau misalnya kamu mau share pengalaman pernah mengikuti volunteer A, silahkan kamu share. Kemudian kamu pernah mengikuti volunteer B yang dikerjakan apa itu silahkan kamu share juga. Namun dengan catatan kalau saran dari aku ketika kamu membangun personal branding dan misalnya kamu sudah tahu nih kamu mau bekerjanya itu di bidang apa gitu ya. Itu yang akan kamu lebih banyak tonjolkan dan juga di bagian headline itu yang akan menjadi kata kunci kamu. Saran dari aku mungkin seperti itu ya, Naufal. Oke, terima kasih Kak Dinda for reference. Ini aku akan drop dulu
link ininya biar Kak Dinda bisa lebih taktis melihatnya. Oke. Profil ininya. Profil. Yoi. Oh, oke. Terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya. Kalau misalnya ingin quote unquote digoreng di sesi ini sangat dipersilakan karena kebetulan might as well just do it. Ngapain basah kalau nggak berenang, maksud aku kayak gitu Kak. Tapi terima kasih banyak sebelumnya untuk materinya, really good stuff. Personal brandingnya juga really good stuff, dan semoga berguna juga untuk tidak hanya aku tapi untuk Kak Dinda, untuk semuanya. And ya, terima kasih. Yes, oke, thank you so much, Noval. Aku juga sambil ngeliat LinkedIn kamu, it's a very good profile actually. Keep it up aja, dan yang kamu lakuin sebenarnya udah bener banget gitu ya. Nah, kemudian mungkin nanti di bagian headline-nya aja sih, bisa kamu lebih sesuaikan lagi kata kuncinya ya dengan bidang atau area yang kamu minati. Gitu. Rajin-rajin ngepost aja, karena untuk profilnya itu udah bagus banget. Oke, thank you, Noval. Terima kasih banyak Kak Dinda juga, and let's move on to the next question. Terima kasih dan selamat sore. Oke. Oke, terima kasih banyak Kak Dinda atas jawabannya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di chat lumayan banyak nih Kak. Iya. Mungkin kita bisa jawab dulu dari yang pertama, dari pertanyaan Kak Yunia. Di tengah semakin aktifnya penggunaan LinkedIn sebagai ruang untuk menunjukkan kesiapan profesional, aku masih penasaran sebenarnya rekruter membaca aktivitas kandidat di LinkedIn itu sejauh apa? Apakah aktivitas seperti membagikan insight, ikut diskusi, atau menunjukkan proses belajar memang bisa dianggap sebagai gambaran kesiapan kerja yang nyata, atau tetap hanya dilihat sebagai pelengkap dibandingkan pengalaman yang benar-benar terstruktur dan pernah dijalani secara langsung? Oke, thank you so much, Kak Yunia. Pertanyaannya ini juga bagus banget gitu ya. Sebenarnya lebih ke ini sih, ketika eh, semakin kamu aktif menggunakan LinkedIn untuk membangun personal branding dan lain sebagainya, kamu itu akan terlihat sebagai expert di bidang ini. Nah, ketika kamu terlihat sebagai expert di bidang ini, akan muncul kepercayaan dari orang lain yang ngebaca profil kamu. Mereka akan melihat kamu, oh, Yunia paham nih cara kerja A, oh, Yunia punya nih pengalaman B, kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan cuma untuk sebagai pemanis gitu ya di profil kamu, bukan cuma pemanis juga terkait dengan gambaran diri kamu, tapi itu yang akan tanpa kamu sadari, tanpa orang lain sadari, mereka akan percaya kamu itu expert di bidang itu. That's why aku akan menyarankan untuk teman-teman yang membangun personal branding itu untuk rajin ngepost kayak gitu. Apalagi untuk di awal-awal karir ya, itu akan penting banget gitu. Jadi apakah aktivitas seperti ngebagiin insight, ikut diskusi, atau menunjukkan proses belajar itu bisa dianggap sebagai gambaran kesiapan kerja nyata tanpa secara langsung itu, secara nggak langsung itu akan, ya, bisa menunjukkan teman-teman tuh lebih siap ketika teman-teman dilihat sebagai expert atau lebih paham di bidang ini. Gitu. Dibanding mungkin ya untuk teman-teman yang aku sering lihat banyak banget yang masih kosong profilnya, gitu. Itu sih dari aku. Oke, thank you so much, Kak. Kita akan moving on ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Kak Rahman Fauzi. Siang, Bu Dinda, saya Fauzi ingin menanyakan tentang career break ketika posisi memang sedang open to work, option career break baik digunakan atau tidak. Oke. Career break ketika memang sedang open to work. Option career break itu baik digunakan atau tidak, baiknya gimana ya Bu? Terima kasih. Oke, career break itu bagusnya kalau di LinkedIn teman-teman, orang tuh jadi tahu kalau teman-teman itu tuh bukan lagi nggak aktif profilnya, teman-teman lagi nggak aktif berkegiatannya, tapi memang teman-teman mengambil career break. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini sedang open to work dan teman-teman mau menambahkan career break di bagian experience itu masih nggak masalah. Sehingga orang lain itu misalnya ada recruiter yang ngelihat profil kamu Fauzi itu akan bisa tahu, oh Fauzi ini bukannya dia nggak aktif di LinkedIn dan nggak update pengalamannya, cuma memang Fauzi itu lagi career break aja kayak gitu. Jadi nggak masalah kalau misalnya kamu sedang career break dan ditambahkan di bagian experience-nya itu. Gitu ya. Nggak apa-apa kok. Oke, mungkin terima kasih Kak jawabannya. Kita moving on ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Kak Nailah Farah Fadilah.
Halo Kak, mau tanya untuk post LinkedIn seberapa sering harusnya kita upload atau post di LinkedIn? Terus bagaimana caranya bisa share previous experience tapi udah lama kayak 2 sampai 3 tahun lalu? Apakah masih relate atau gimana nih Kak? Dan apakah Oke. Nah, oke, terkait pertanyaannya Naila, seberapa sering harusnya ngepost? Caranya share previous experience tapi udah lama beberapa tahun lalu. Masih relate gimana? Apakah masih relate atau gimana nih Kak? Dan apakah harus urut atau gimana ya harusnya Kak? Oke, sebenarnya kalau misalnya di LinkedIn itu postingannya nggak ada angka wajib sih ya, gitu. Nggak ada angka wajib selama eh kamu konsisten, selama kamu konsisten uploadnya, selama itu berkualitas juga, itu masih nggak masalah kamu masukin. Dan misalnya kamu mau upload 1 sampai 2 kali seminggu, itu sebenarnya udah cukup kok. Jadi nggak usah yang kayak harus setiap hari. Kamu juga bisa ngelihat audiens kamu, kayak misalnya kamu habis upload nih di hari Senin. Lagi rame-ramenya nih engagementnya, kemudian udah mulai turun di hari Rabu. Hari Kamis kamu mau upload lagi, itu silahkan. Kayak gitu. Jadi nggak usah yang kayak harus tiap hari. Kalau misalnya di platform lain kan yang aku sering dengar juga ya kayak kita ambil contoh misalnya TikTok. Kalau misalnya kamu content creator bikin misalnya satu video itu setiap hari gitu, satu video 1 hari. Ada yang kayak gitu. Nah kalau di LinkedIn nggak perlu kayak gitu teman-teman. Jadi 1 atau 2 kali dalam seminggu itu sebenarnya nggak masalah gitu. Nah kalau kamu punya pengalaman yang udah lama 2 sampai 3 tahun sebelumnya itu sebenarnya masih relevan. Jadi masih nggak apa-apa kamu upload juga di LinkedIn selama kamu bisa ngambil insight-nya gitu. Kamu bisa ngambil insight dan pembelajaran yang relate dengan posisi atau skill yang sedang kamu tuju saat ini gitu. Urutannya itu nggak harus kronologis, tapi lebih ke mana sih dari semua pengalaman itu yang paling kuat dan juga relevan untuk kamu ceritain terlebih dahulu gitu. Semoga menjawab ya, Naila. Oke, thank you Kak. Mungkin lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Daniel Chandra Pratikno. Halo, selamat siang Kak. Izin bertanya, saya sekarang masih semester 2. Apa yang perlu dipersiapkan sebagai mahasiswa semester 2 untuk mempersiapkan ke jenjang karir? Dan apakah prestasi-prestasi Olimpiade yang saya dapatkan ketika SMA perlu dimasukkan ke LinkedIn juga? Terima kasih Kak. Oke, semester 2 apakah perlu dipersiapkan persiapannya apa gitu ya sebagai mahasiswa semester 2 ke jenjang karir dan apakah prestasi-prestasi Olimpiade yang sedang didapatkan ke SMA perlu dimasukkan? Oke. Oke, kalau di semester 2 itu yang paling penting sebenarnya eksplorasi dan juga bangun fondasi terlebih dahulu. Gitu, kamu explore kira-kira mau berkarirnya itu di bidang apa, industri apa. Silakan kamu mulai riset, kamu bisa punya project-project kecil aja kayak gitu. Nggak harus kayak langsung magang, enggak. Yang penting kamu harus explore dulu dan juga bangun fondasi. Mulai dari knowledge-nya, ikut pelatihan-pelatihan, kemudian kamu misalnya ikut bootcamp yang ada projectnya langsung kayak gitu. Jadi fondasinya itu udah kuat. Dari kamu kenalin minat kamu, kamu ikut organisasi atau misalnya kegiatan-kegiatan volunteer, project-project kecil tadi dan mulai ngebangun skill yang relevan sama arah karir yang kamu minati itu gitu. Dan kalau terkait dengan prestasi Olimpiade waktu SMA, dimasukin atau enggak ke LinkedIn, boleh banget dimasukin ke LinkedIn aja kayak gitu. Tapi kalau nanti waktu misalnya kamu udah di semester 7 atau semester 8 atau udah lulus gitu ya, kamu mau masukin pengalaman, sebisa mungkin masukinnya yang waktu kuliah aja, kayak gitu. Tapi so far, kalau untuk di LinkedIn, kamu masukin aja itu nggak apa-apa, gitu. Apalagi kalau misalnya Olimpiade atau lomba-lomba ini tuh juga masih relevan ya, dan juga nunjukin kemampuan-kemampuan tertentu, gitu. Misalnya kayak analytical thinking kamu, problem solving kamu, gitu. Nanti seiring kamu punya pengalaman kuliah atau profesional, prestasi tersebut itu bisa jadi pelengkap aja sih. Gitu. Semoga menjawab, Daniel. Oke, thank you Kak. Kita izin lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Ade Alfarizi. Halo Kak, kenalin aku Alif. Terima kasih penjelasannya. Aku mau nanya nih Kak, untuk reach out ke recruiter, adakah tips and trick kira-kira bagaimana cara agar pesan kita ke recruiter doesn't come across as mengganggu dan stand out gitu Kak, bukan sekedar spam chat. Thank you. Oke, ini pertanyaannya juga bagus. Sering banget juga ditanyain.
reach out ke recruiter, adakah tips and trick kira-kira gimana caranya supaya doesn't come across as mengganggu dan stand out gitu Kak, bukan sekedar spam chat. Next. Oke. Oke, kalau misalnya kamu mau reach out ke recruiter di LinkedIn, sebenarnya kuncinya itu adalah relevan, singkat, dan juga personal sih. Jadi bukan sekedar kamu kirim pesan ke eh, banyak orang, dan itu pun template isi message-nya, gitu ya. Supaya nggak kerasa mengganggu, yang pertama pastinya adalah dimulai dulu dengan konteksnya yang jelas. Kamu kenalin diri kamu siapa, kenapa kamu menghubungi dia, kamu tahu mereka dari mana kayak gitu. Kasih tahu konteksnya yang jelas. Kemudian kamu juga boleh kasih tahu kamu tuh udah melakukan riset gitu tentang perusahaannya atau mungkin posisinya gitu. Mention role tersebut, mention posisi yang kamu minati atau perusahaan mereka. Kemudian kamu juga bisa menyampaikan tujuannya secara spesifik gitu. Jadi bukan kayak dalam kutip ya minta kerja, tapi bisa lebih ke tanya insight atau mungkin advice kayak gitu. Misal kamu mau approach ke recruiter, message-nya misalnya, halo Kak, nama saya tadi Ade ya. Ade, oh Alif, sorry. Oke, halo Kak, saya Alif. Saya tertarik untuk posisi A di perusahaan Kakak kayak gitu ya. Dan saya lihat Kakak punya pengalaman di bidang tersebut. Boleh nggak saya minta insight terkait skill yang perlu disiapkan? Ini misalnya untuk individu yang kamu lihat di bagian profil mereka itu di divisi yang mungkin sama kayak gitu ya, atau pengalamannya relevan kayak gitu. Kemudian kalau misalnya kamu mau reach out ke recruiternya, sebenarnya sama juga. Kamu kasih tahu nama kamu siapa, kamu tertarik di role apa, perusahaannya, dan ya kamu bisa kasih tahu kalau kamu tuh udah apply kayak gitu. Atau misalnya kamu mau bilang would love to have a call dan lain sebagainya itu bebas. Yang penting sopan juga dan profesional juga sih. Gitu. Jadi jangan fokus ke apa yang kamu mau ya, tapi ke kenapa sih kamu itu relevan dan juga menghargai waktu mereka. Itu dari aku, Alif. Semoga menjawab. Oke, thank you Kak. Jujur tadi kalau dari aku pribadi aku pengen nanya itu, tapi ternyata udah ditanya sama Kak Ade ya. Jadi thank you banget jawabannya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Isa Rahmat Aulia. Permisi Kak, saya izin bertanya mengenai penggunaan bahasa di postingan. Apakah bahasa Inggris diwajibkan? Saat apa kita menggunakan bahasa Indonesia dan saat apa menggunakan bahasa Inggris? Oke, nice. Ini juga sering ditanyain. Sama kayak di CV juga sebenarnya ya. Sebenarnya kalau bahasa yang kamu gunakan di LinkedIn itu nggak harus pakai bahasa Inggris sih, tapi yang penting tuh sesuai sama target audiens kamu. Isa tadi ya namanya ya, Isa. Gitu. Kalau misalnya target kamu itu perusahaan lokal atau perusahaan dari Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Kalau ke target perusahaan kamu itu adalah global atau multinasional, pakainya bahasa Inggris. Gitu. Ini berlaku juga untuk CV teman-teman. Kemudian kalau misalnya belum spesifik, sebenarnya boleh juga. Tapi aku akan menyarankan coba pilih mana yang paling sesuai dengan keinginan kamu. Gitu. Sebenarnya pilih bahasa itu tuh bukan supaya terlihat keren sih teman-teman, tapi supaya pesan kamu itu atau message yang coba kamu sampaikan di dalam profile atau konten-konten kamu itu tuh sampai ke orang yang tepat. Gitu. Oke, jadi disesuaikan aja sama target audiens kamu itu siapa. Oke, thank you Kak. Kita izin eh, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Mesa Dwi Nuryanto. Halo Kak, saya Mesa yang izin bertanya, bagaimana cara kita membangun personal branding di LinkedIn, khususnya bagi yang ingin switch karir dan belum punya pengalaman sebelumnya. Switch karirnya ke product management. Oke, mungkin boleh langsung dijawab Kak. Hmm. I see. Switch career ke product management. Nah, oke Misa, thank you pertanyaannya. Kalau misalnya kamu mau switch ke product management dan belum ada pengalaman langsung, di LinkedIn itu kamu bisa mulai dari lebih ke tunjukin skill kamu sih. Tunjukin skill, cara kamu berpikir, kemudian prosesnya, atau mungkin ya hal-hal yang terkait dengan soft skills atau transferable skills-nya terlebih dahulu. Jadi bukan cuma pengalaman formalnya aja gitu. Nah, gimana caranya kamu bisa nunjukin transferable skills ini dari pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu. Misalnya, kamu punya pengalaman waktu organisasi terkait dengan problem solving, kemudian misalnya communication, atau mungkin project handling ya kalau misalnya di product management juga gitu.
Nah, kamu juga bisa buat hal-hal kayak project-project tertentu, mini project, atau misalnya ada case study gitu. Jadi, kamu bisa menunjukkan kemampuan kamu menganalisa sebuah fitur aplikasi tertentu, website tertentu, kayak gitu. Nah, ini yang bisa kamu lakuin. Atau misalnya kayak tadi nih, kan ada website CV Karir ITB ya. Nah, itu bisa kamu coba dianalisa dulu, terus kamu bikin kayak case study, dan itu bisa kamu share juga. Gitu. Kemudian kamu juga bisa share insight atau mungkin breakdown sebuah produk-produk tertentu untuk kamu tuh bisa menampilkan gimana sih cara kamu berpikir sebagai PM gitu. Itu sih mungkin ya kalau dari aku. Semoga menjawab Mesa. Oke, thank you so much, Kak. Dan sepertinya, oh iya, ini ada pertanyaan, Kak. Tapi ada Mhm. yang DM ke saya. Oke. Mungkin aku akan tidak akan sebutkan namanya ya, berarti ya. Mhm. Halo Kak, perkenalkan nama saya. Izin bertanya, saat ini aku bukan berasal dari kampus top seperti ITB, tapi aku ingin membangun personal branding yang kuat agar bisa dilirik HR dan masuk ke perusahaan impian. Yang ingin aku tanyakan, seberapa besar pengaruh asal universitas dalam proses rekrutmen, khususnya di perusahaan besar? Karena aku melihat banyak lowongan kerja, namun untuk masuk ke perusahaan tertentu biasanya ada kualifikasi yang cukup tinggi. Menurut kakak, strategi apa yang bisa dilakukan agar tetap bisa stand out dan kompetitif, meskipun bukan dari kampus top? Dan apa aja yang perlu disiapkan untuk menunjang kita ketika menempuh pendidikan? Terima kasih sebelumnya, Kak. Oke, nice. Ini sebenarnya concern yang sering terjadi juga karena di beberapa perusahaan baik itu secara tertulis maupun tidak, memang ada yang mengutamakan asal kampus dan juga IPK. Biasanya kayak gitu. eh Sebenarnya gini sih, kalau misalnya aku bisa bilang realitanya kalau di Indonesia ya teman-teman, kalau kamu cari kerjanya di Indonesia, realitanya adalah nama kampus itu bisa jadi pintu masuk awal, tapi bukan penentu akhirnya sebenarnya gitu. Karena masih banyak perusahaan-perusahaan asal Indonesia yang beroperasi di Indonesia gitu ya, itu tuh mereka mengutamakan kampus. Kalau misalnya aku boleh share juga, waktu itu aku ada satu pengalaman di salah satu perusahaan yang teman-teman gak akan temuin di LinkedIn aku karena aku sengaja nggak masukin juga di LinkedIn gitu. Dimana perusahaan ini dia pengennya nge-hire dari ya lulusan top 10 PTN dengan IPK 3,3. Masih ada yang kayak gitu ya. Dan kita tuh nggak tahu mana perusahaan yang masih melakukan hal demikian atau enggak. Tapi kebanyakan yang aku temuin itu adalah perusahaan asal Indonesia. Kalau perusahaan dari luar, teman-teman, biasanya mereka lebih mengutamakan skill gitu. Banyak perusahaan yang mengutamakan skill, pengalaman, dan cara kamu itu bisa menunjukkan value, apa yang menjadi daya tarik atau nilai jual gitu ya. Dalam hal ini adalah skill kamu, terutama lewat LinkedIn. Gitu. Nah, gimana tipsnya supaya tetap stand out meskipun mungkin tadi concernnya adalah asal kampus gitu ya. Lebih ke kuatin bukti sih, bukan cuma label gitu. Jadi kamu tetap kuatin di skill kamu aja, kamu bisa fokus ke project-project yang pernah dilaksanakan, pengalaman-pengalaman yang masih mini kayak misalnya magang, freelance, atau kamu bikin case study kayak yang tadi gitu, yang pertanyaan product management ya tadi gitu. Nah, dengan hal ini nanti tuh rekruter akan lebih gampang sih percaya apa yang udah kamu kerjakan dan kemampuan kamu berpikir serta skills kamu daripada cuma label dari kamu itu dari mana kayak gitu. Jadi kuatin di buktinya. Personal brandingnya itu juga harus jelas sih. Kalau saran dari aku, boleh tentuin juga. Balik lagi tadi sebelumnya aku jawab pertanyaan pertama ya. Tentukan 1 sampai 2 kekuatan utama kamu. Yang menjadi core strengths kamu itu tuh apa aja. Misalnya kamu mau lebih nunjukin ke project management kamu, marketing, dan lain sebagainya bebas. Apapun itu, apa yang menjadi kekuatan kamu, semua pengalaman diarahkan ke kekuatan atau kelebihan ini. Gitu. Itu sih, sama mungkin yang penting juga adalah selalu aktif cari exposure juga, networkingnya bukan cuma di LinkedIn, dan yang penting ya teman-teman ini juga boleh di note, teman-teman connect sama orang lain itu bukan networking, teman-teman ya sesimpel kayak teman-teman misalnya kita follow-followan, kita mutualan di Instagram kayak gitu. Tapi yang dimaksud dengan networking adalah teman-teman membangun relationship sama mereka, membuat teman-teman diingat oleh mereka. Balik lagi kayak tadi ya, yang aku ceritain waktu dari pengalaman aku ketika aku sama Ayang
ada recruiter gitu ya dari inisial R, kita nggak pernah ketemu di real life maupun meeting nggak pernah, tapi karena kita engage gitu ya satu sama lain di LinkedIn, dan networking kita dari sana jadi makin luas, kayak gitu. Itu, jadi networking adalah teman-teman bisa build relationship sama mereka supaya mereka ingat sama teman-teman juga. Kemudian bisa juga kayak teman-teman ikut komunitas, reach out ke profesional di bidang yang diminati, kayak gitu. Itu sih dari aku. Oke, semoga menjawab ya. Oke, thank you so much, Kak. Kayaknya nih belum ada pertanyaan lagi sih, Kak. Mungkin untuk teman-teman yang lain, kalau mau ada pertanyaan langsung aja raise hand dan on mic. Kalau misalnya masih malu-malu, nggak apa-apa. Kita akan tetap bacakan dari kolom chat. Nah, mungkin sambil nunggu kalau ada yang nanya lagi, aku agak kepo, boleh nggak, Kak? Boleh. Tadi kan kakak bilang networking itu membuat relationship ya. Nah, tadi Mm-mm. tuh aku pengen tanya sedikit kalau misalnya kita tuh kayak masih apa ya, istilahnya pengalaman di networking ini tuh masih kecil dan masih bingung untuk even start dari awal gitu Kak. Gimana sih caranya untuk bisa actually network sama orang bukan yang kayak mungkin tadi kakak bilang cuman nge-like story atau follow-followan tapi kayak actually building a relationship kayak gitu Kak. Mungkin bisa dikasih tips and trick dari awalnya buat orang yang mungkin koneksinya masih kecil. Kayak gitu, Kak. Hmm. Dikit aja satu pertanyaan. Oke, nah kalau misalnya di sini belum banyak pengalaman untuk networkingnya tadi ya, itu sebenarnya kondisi yang menurut aku paling normal sih untuk mulai networking dari awal, Carla. Gitu. Dan di LinkedIn itu tuh bukan cuma kamu udah punya banyak koneksi, kamu udah dalam kutip hebat, banyak pengalaman gitu, dan juga banyak kenalan, tapi gimana kamu belajar itu ngebangun hubungan dari awal tadi. Gitu. Kalau misalnya dari aku mungkin beberapa tips yang bisa aku share itu mulai dari konteksnya mungkin ya, bukan secara random. Jadi kamu bisa balik lagi kalau misalnya kamu send connection ke orang lain. Coba deh, waktu kamu send connection, itu tuh ada dua button, ada add note sama send deh kalau nggak salah, atau confirm, aku lupa namanya. Waktu teman-teman send connection, add note aja. Ada batasan karakternya, jadi teman-teman harus perhatikan untuk message-nya itu juga singkat aja. Gitu ya, kayak tadi yang kalau nggak salah aku sempat mention tipsnya ya, kalau misalnya mau reach out tuh kayak gimana gitu. Jadi ada alasannya kenapa kamu nge-reach out ke mereka kayak gitu. Apakah karena role-nya itu relevan dengan bidang yang ingin kamu eksplor lebih lanjut? Apakah konten mereka yang kamu temuin sehingga itu membuat kamu inspired by them, atau mungkin ya bidang-bidang yang kamu minati gitu ya di perusahaannya kayak gitu. Terus yang penting juga teman-teman, kesalahan yang sering aku temuin adalah masih banyak orang-orang yang ketika mereka sign connection itu mereka langsung minta kerja kayak gitu. Dan ini yang perlu kita hindari juga. Jadi teman-teman itu mungkin boleh juga mulai dulu dari minta insight atau mungkin minta advice gitu ya terkait dengan skill yang perlu dikembangkan kayak gitu. Jadi akan apa ya? Kita bisa menghindari kesan memanfaatkan orang lain atau si individu ini. Yang pasti kan mereka jadi apa ya? Melihat orang-orang yang langsung minta pekerjaan ini kayak memanfaatkan koneksi ini kayak gitu. Atau langsung banyak yang bilang nggak sopan lah kayak gitu. Itu sih paling kalau dari aku untuk tips awal build connection-nya juga. Terus kamu juga, yang penting dari message-nya itu juga kelihatan kalau ketertarikan kamu itu genuine juga. Kemudian mungkin kalau dari aku bisa mungkin kalau misalnya kamu mau follow up itu juga boleh. Kalau misalnya kamu habis dikasih insight sama mereka, kamu update progresnya atau ya kamu em, summarize lagi lah apa yang kamu pelajarin dari diskusi kalian kayak gitu. Walaupun itu mungkin misalnya di chat gitu. Dan sering aja sih konsisten muncul di feed, atau kalau misalnya mereka buat postingan gitu ya, kamu like terus kamu komen kayak gitu. Itu sih interaksi yang berulang ini yang akan membangun koneksi itu juga secara online gitu. Oke, thank you so much Kak jawabannya. Dan mungkin ada dua pertanyaan lagi ya yang akan jadi pertanyaan terakhir. Yang pertama dari raise hand dari Kak Yola Padmadewi. Boleh langsung silahkan on mic saja. Tes suaranya kedengeran nggak ya? Ya, terdengar. Oke. Makasih Kak Dinda buat presentasinya tadi insightful banget. Terus aku ada pertanyaan.
Mhm. Aku kurang tahu tadi udah dijawab atau belum karena tadi sempat koneksinya agak jelek. Jadi aku mau tanya, eh, kalau verifikasi akun di LinkedIn itu penting atau wajib nggak ya, Kak? Soalnya waktu itu Oh. aku pernah coba buat verifikasi, tapi itu ternyata gagal di bagian ID-nya dan aku nggak tahu itu kenapa bisa gagal. I see. Oke, thank you Yola. Oke, kalau kenapa gagalnya, dari sini aku juga kurang tahu ya Yola, gitu. Mungkin kamu bisa tanya ke help centernya di LinkedIn, boleh coba kamu konfirmasi. Tapi, oh ya, aku notice juga sih di chat box itu ada beberapa pertanyaan, apakah verifikasi di LinkedIn itu sebenarnya penting dan wajib atau enggak gitu ya. Nah, sebenarnya kalau verifikasi di LinkedIn itu sifatnya nggak wajib sih. Nggak masalah kalau misalnya kamu nggak verifikasi. Tapi kalau kamu verifikasi itu akan menjadi nilai tambah. Karena ini akan membuat profil kamu itu terlihat lebih kredibel lagi karena sudah verified pastinya. Nah, kalau misalnya eh, alasannya kenapa terkendala, mungkin boleh tanya ke LinkedIn. Tapi kalau kamu terkendala di ID, sebenarnya itu nggak akan menghambat peluang kerja kamu juga sih. Jadi yang penting itu profil kamu itu tetap lengkap, tetap jelas pengalaman atau project itu juga ditulis dengan baik dan ada bukti skillnya ya. Jadi nggak wajib kok kalau verifikasi di LinkedIn. Cuma jadi nilai tambah aja nanti. Oke, Semoga menjawab ya, makasih Hila. Kak. Yes, thank you. Menjawab, menjawab. Oke, mungkin kita moving on ke last question untuk sesi tanya jawab ini dari Kak Isa Rahmat Aulia lagi. Mau nanya mengenai waktu yang tepat perihal magang, Kak. Semester berapa yang sebenarnya waktu yang tepat buat magang? Karena aku lihat beberapa teman sudah magang di semester 1, sedangkan aku milih target tempat magang saya yang kebanyakan top company itu biasanya open magang di semester akhir. Apakah saya harus magang di tempat apapun dulu atau mending menyiapkan skill dulu supaya siap di semester akhir? I see. Oke. Oke, thank you so much Isa untuk pertanyaannya ini juga bagus buat career planningnya juga ya. Sebenarnya nggak ada kewajiban tertentu sih di semester berapa kamu harus magang gitu ya. Mungkin kalau di beberapa kampus ada yang mewajibkannya, ada juga yang enggak, dan kita juga bisa set sendiri sebenarnya. Kita mau magang di semester berapa. Yang penting itu sebenarnya adalah kesiapan dan juga strategi kamu juga sih ke depannya. Untuk teman-teman yang mungkin banyak berorganisasi, jangan sampai dari awal kuliah sampai akhir itu di organisasi aja, tapi selipin juga pengalaman-pengalaman magang gitu ya. Nah, kalau misalnya target kamu itu di top company yang biasanya itu opennya untuk semester akhir, itu berarti kamu punya waktu untuk prepare dengan lebih matang. Sebenarnya gitu. Nah, strateginya gimana? Strateginya untuk yang semester-semester awal nih, biasanya di semester 1 sampai semester 3 itu aku akan menyarankan untuk build skill-nya dulu aja. Build skill dan juga pengalaman-pengalaman kecil kayak misalnya ikut organisasi, ikut freelance, ikut pelatihan-pelatihan, bootcamp juga boleh, atau misalnya project-project itu juga silahkan. Perbanyak di pengalaman-pengalaman kecil dan juga membangun skill tadi gitu. Kamu nggak harus langsung magang formal sih. Yang penting kamu ada bukti dari pengalamannya tadi. Nah, kalau udah masuk di semester 4 ke atas, itu kamu mulai apply ke magang yang lebih strategis lagi. Gitu. Jadi supaya seimbang. Ada pengalaman organisasi dan juga ada pengalaman magangnya. Ada beberapa perusahaan itu yang open magang untuk semester 5 ke atas, as long as kamu bisa mengatur waktunya dengan baik gitu selama kamu juga bisa transparan terkait dengan jadwal kamu dan bisa kasih tahu solusinya apa nih kayak gitu gitu ya jadi nggak ada yang ketentuannya kapan cuma direkomendasikan kayak gitu semester 4 ke atas itu bisa ke magang yang lebih strategis lagi gitu oke Oke, terima kasih kembali. thank you so much kakak untuk semua jawabannya. Wah, kakaknya ini benar-benar apa ya, sangat semangat dalam menjawab pertanyaan tadi. Aku senang banget dengerinnya. Dan sekarang kita akan lanjut nih Kak ke sesi pemilihan 3 penanya terbaik. Nanti yang mereka akan mendapatkan merchandise menarik dari ITB Career Center. Nah, aku ingin tanya buat kakak nih, menurut kakak mana sih 3 orang penanya terbaik yang berhak mendapatkan merchandise ini? Boleh Mm-mm. dipilih dulu Kak. Oke, nggak apa-apa ya. Ada sedikit waktu buat aku pilih dulu ya. Aman, nggak apa-apa, take your time Kak. Oke, oke. Mungkin yang pertama itu, mungkin tadi yang penanya pertama ya, tadi kalau nggak salah namanya Novel ya.
Oh iya, yang raise hand ya. Yes, yang tadi Ya, raise hand. oke. Berarti. Mm-mm. Naufal. Tadi tiga ya, berarti Ya, yang aku pilih. tiga Oke. orang. Hmm. Kemudian, hmm, Pertanyaannya bagus semua ya, Kak. iya Bingung. masalahnya. Yang jarang juga aku temuin gitu kalau misalnya aku isi di seminar atau webinar lain. Oke, oke, oke. Oke, aku yang kedua aku bakal pilih. Hmm, 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 hmm. Yunia. Aku pilih Oke, Yunia mungkin boleh yang satu lagi, Kak. oke. Satu lagi adalah tadi Nailah. Oke. Oke, sebelumnya selamat untuk Naufal, Yunia, dan juga Naila ya. Untuk pertanyaannya sudah dipilih oleh Kak Dinda. Jadi nanti untuk teman-teman karir yang telah mendapatkan kesempatan itu, boleh nanti menghubungi WhatsApp ITB Karir Center di nomor 0811119463 untuk informasi pengambilan merchandise-nya. Mungkin nanti bisa dibantu oleh operator untuk di kolom chat ya. Dan peserta Karir Prep Series sekalian, tibalah kita berada di penghujung acara kita. Terima kasih atas antusiasme dan juga partisipasi aktif dari seluruh peserta. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada narasumber dari tim Kinobi, Kak Dinda, atas semua pematerian dan juga kolaborasi dan sharing yang sungguh sangat bermanfaat untuk kegiatan hari ini. Oh iya, sebagai pengingat bagi peserta yang belum mengisi presensi dan juga feedback, silakan untuk segera mengisinya lewat tautan link yang ada di kolom chat juga. Nanti itu diperlukan sebagai bukti kehadiran dan juga syarat untuk pengiriman e-certificate. Nah, sebelum kita benar-benar mengakhiri rangkaian kegiatan pada sore hari ini, kami mengundang untuk seluruh peserta untuk mengikuti sesi foto bersama sebagai penutup acara. Jadi mungkin boleh teman-teman untuk nyalain kameranya sebentar karena kita akan mendokumentasikan ya sesi sharing hari ini. Kami ingatkan kembali juga untuk tampilan yang lebih rapi, kami mohon agar teman-teman bisa nge-rename Zoom-nya menggunakan nama lengkap. Nanti tim kami akan membantu mengatur tampilan galeri view dan mohon kesediaannya untuk tetap berada di Zoom meeting selama sesi foto berlangsung. Oke, sudah mulai ada yang on cam. Kita tunggu mungkin 2 menit lagi ya, atau 1 menit lagi untuk on cam. Oke, kelihatannya udah banyak yang on cam. Kita akan mulai aja sesi dokumentasinya. Dalam hitungan ketiga, kita akan foto dalam 3, 2, 1. Boleh siapkan senyum terbaiknya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak dan silakan kamera boleh dimatikan kembali. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semua. Semoga kegiatan ini dapat memberikan bekal dan motivasi untuk mempersiapkan karir yang lebih matang ke depannya. Terima kasih juga untuk Kak Dinda atas pemateriannya. Semoga semakin bersinar ke depannya. Oke, saya Francisca Aurelia Carla. Selaku MC mohon pamit dan sampai jumpa pada kegiatan ITB Career Center selanjutnya. Selamat sore dan salam sukses untuk kita semua. Terima kasih Carla, terima kasih tim ITB Career Center dan teman semua. Good luck untuk karirnya ya. Aku